Betulkah Mahfud MD akan turun gelanggang? Seorang anak pejabat mendapatkan privilege, udah nggak usah pura-pura heran. Karena ini sesuatu yang memang ya terjadi, tidak hanya juga di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Memang kadang-kadang yang ditakutkan adalah mereka ini aji mumpung. Sebelum orang tuanya lengser, mereka ini memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Maka di luar apa partainya, di luar siapapun dia, saya kira pejabat-pejabat yang sayang anak ini tadi, ini memang harus diawasi. Dia yang memiliki harta, dia yang paling berkuasa. Netizen nih ya, netizen nih. Makin kesini makin nih. Ini kalau seandainya ada anak pejabat viral dikit, langsung ditelanjangin oleh para netizen ini tadi. Ini yang terjadi dengan anak Pak Menteri, Pak Yasona Lawli. Anaknya ini diduga melakukan monopoli bisnis dalam koperasi yang ada di lapas-lapas besar yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ini bukan satu berita yang besar. Anak pejabat dapat bisnis yang diduga dapat dari bapaknya atau koneksi atau privilege-nya. Tetapi yang menarik adalah kolom komentar dari konten-konten yang membahas tentang hal ini. Yang dibahas siapa, yang dipanggil ini siapa. Mereka langsung men-summon Pak Mahfud MD dan meminta beliau untuk step in dan menyelidiki apa yang terjadi. Betulkah Mahfud MD akan turun gelanggang? Ini sesuatu yang sebenarnya nggak usah dibesar-besarkan. Karena memang ya, masa depan orang kalau sudah jadi pejabat itu ya pasti terang. Kalau saya kira seperti itu. Ini dari saya kecil dulu di kota kecil di Tulungagung, saya akan tahu kalau anak pejabat, ya dia akan dapat privilege yang sangat luar biasa. Saya mau cerita sedikit. Ini mungkin kalau teman saya menonton. Jadi dulu saya satu sekolah dengan anak bupati di Tulungagung sana. Nah, teman saya ini, itu waktu pertama kali kenal, saya menyangka juga, dia kayak anak bupati yang lain lah, yang mungkin akan memanfaatkan fasilitas, dan terus dia ini akan sombong, dan sebagainya. Datang dari Surabaya, dan terus kemudian langsung terkenal seantero sekolah saat itu. Nah, tapi di luar dugaan, anak ini ternyata cerdas sekali, dan dia dengan mudah menduduki ranking 1 di dalam kelasnya. Bahkan tidak hanya itu, dia mencalonkan diri menjadi ketua kelas, menjadi ketua OSIS. Dan dia akhirnya satu tim bersama saya. Kami pergi di SMP saya waktu itu untuk ikut lomba cerdas cermat tingkat provinsi dengan dia sebagai pemimpinnya. Nah, kalau ternyata yang dapat privilege seperti teman saya ini, saya pikir ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi seorang anak pejabat mendapatkan privilege, udah nggak usah pura-pura heran lah, nggak usah dibahas-bahas. Karena ini sesuatu yang memang ya terjadi, tidak hanya juga di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saya kira seperti itu. Nah, tinggal becus atau enggak, itu yang jadi permasalahan. Nah, apakah betul hal ini dan apakah becus atau tidak dalam kasus ini? Dan ini sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri, karena semua orang akan kembali kepada asas pribumi, asas akamsi, anak kampung sini. Kalau ternyata kita lahir di tempat ini, maka kita akan memiliki satu fasilitas yang lebih. Nah, kita lihat dari situ saja, ini sebenarnya adil atau enggak? Akan berbicara panjang dan lama. Mungkin bermalam-malam kita tidak akan ketemu pemecahannya. Apalagi kalau kita bicara, dia yang menjabat, ya dia yang punya kuasa menentukan kepada siapa yang dia ingin berikan kekuasaan itu tadi. Menentukan kepada siapa dia akan berikan kesempatan itu tadi. Nah, permasalahannya adalah akan adil atau tidak. Memberikannya ini secara proporsional atau bukan. Sama lah seperti ya kalau misalkan seseorang membangun satu pabrik di satu tempat, kalau bisa mengajak orang-orang dari daerah itu. Kalau ternyata ada sebuah terminal, terus kemudian yang akan jadi preman-preman ya anak-anak daerah situ. Jadi kalau saya pikir ini sebenarnya satu sifat yang manusiawi sekali. Cuman ya dengan semua hal yang terjadi, dengan apapun yang kita alami, kita seakan-akan harus menegakkan keadilan ini seadil-adilnya. Dan melihat hal seperti itu, seakan-akan kita nggak melihat bahwa hal itu terjadi sangat dekat dengan kita. Memang kadang-kadang yang ditakutkan adalah mereka ini aji mumpung. Jadi cepat-cepat. Sebelum orang tuanya lengser, mereka ini memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Dan yang ditakutkan oleh para masyarakat dalam kasus ini adalah mengapa satu hal yang memang wajib, ini kok belum beres, tapi hal-hal yang seperti itu tadi, ini tendernya bener atau enggak? Kenapa kok yang dapat proyeknya adalah anaknya dari menterinya seperti itu? Saya pikir ini yang harus diselidiki, dan jika memang terjadi kecurangan, ya silahkan diproses. Tapi jika tidak, saya pikir privilege itu sesuatu yang wajar. Apalagi adanya sebuah kenyataan bahwa untuk hal-hal tertentu
di mana sebuah tempat tersebut itu basah, atau basah dalam artian itu orang itu nggak punya pilihan. Sama kalau kayak misalkan kita turun nih dari bandara, kita menuju kota itu kan pasti jauh kan, karena bandara nggak mungkin dekat dengan kota kecuali bandara-bandara lama seperti di Medan, di Bandung. Nah, untuk menuju ke tempat itu butuh transportasi penyambung. Nah, otomatis di situ akan dikuasai satu pihak yang memiliki ya tadi privilege agar mereka ini ya tentu saja mendapat keuntungan paling besar. Coba kalian di bandara bisa nggak mesen online? Pasti bisa, tapi ongkosnya pasti 1,5 atau 2 kali lipat. Ini adalah karena tempat tersebut itu dikuasai oleh ya pihak yang paling punya privilege di tempat itu tadi. Dan kalaupun ternyata tidak dikuasai oleh mereka, someone else will, akan ada orang lain yang akan step in, masuk ke situ dan menguasainya, dan ya dia dapat keuntungan, kitanya tidak. Intinya seperti itu. Apalagi adanya sebuah kenyataan. Saya tidak punya datanya, tetapi kita semua mungkin cukup tahu bahwa sebenarnya rasio antara jumlah narapidana dan fasilitas yang ada di penjara ini tuh tidak seimbang. Mungkin kita bisa googling secara langsung, kalian akan membenarkan apa yang saya katakan. Maka dalam hal ini, jika hal tersebut terjadi, yang pasti ada adalah hukum rimba. Dan ini tidak hanya terjadi di penjara. Ini terjadi di mana-mana. Saat BTS terus kemudian mengeluarkan edisi khusus di McDonald's seperti itu, semua orang mengantri untuk mendapatkannya. Orang-orang kaya, mereka nggak ngantri. Mereka pesan saja di aplikasi ojol. Dan yang ngantriin adalah ya ojol-ojolnya itu tadi. Jadi saya pikir sih, dia yang memiliki harta, dia yang paling berkuasa. Juga tentang berapa besar sih dana pengelolaan lapas. Benarkah akan bisa mesejahterakan penghuni-penghuni lapas yang ada ini tadi? Ini sesuatu yang juga masih jauh panggang dari api. Kalau kita lihat misalkan perbandingannya sama negara tetangga deh, jangan Singapura ya, atau mungkin Australia seperti itu. Ada sebuah cerita bahwa seorang nelayan dari Indonesia Timur ini hanyut kapalnya, terus kemudian ditangkap oleh Coast Guard di Australia, dimasukkan penjara, dan dia mengatakan bahwa di penjara itu hidupnya lebih mewah daripada dia di kampungnya sana, di Indonesia Timur itu tadi. Maka inilah yang terjadi sebenarnya. Sehingga jika hal tersebut memang ada, apakah salah jika lapas ini swadaya mencari dana sendiri agar orang-orang yang di dalamnya ini tadi bisa hidup ya tercukupi dengan seharusnya, yang walaupun sepertinya itu tidak. Maka ini seperti buah si malakama. Dan jika ternyata hukum rimba itu tadi benar adanya, maka saya pikir ini saatnya nih turun tangan untuk menenangkan masyarakat yang sekarang ini sedang bertanya-tanya. Jika ternyata apa yang dikatakan oleh Om Tio Pakusadewo di podcast Uya Kuya ini tadi dianggap tidak benar dan menyesatkan, maka coba diberitahukan mana yang benar dan yang tidak menyesatkan. Maka Pak Mahfud MD sepertinya harus turun tangan di sini. Tapi sepertinya juga akan sulit karena dia pasti harus berhadapan dengan seorang menteri yang berasal dari partai yang mendominasi kursi DPR yang ada di Republik ini. Pak Yasona Lawli ini adalah kader dari PDIP. In case kalian bertanya-tanya. Maka di luar apa partainya, di luar siapapun dia, saya kira pejabat-pejabat yang sayang anak ini tadi, ini memang harus diawasi dan juga ditertibkan. Maksudnya dipastikan bahwa semua perolehannya ini tadi diperoleh dengan jalur yang memang sesuai dengan konstitusi. Tidak dengan cara nepotisme dan kolusi. Apalagi jika Pak Jokowi ingin mengakhiri pemerintahannya ini dengan sebaik mungkin. Korupsi ini tetap jadi masalah dan harusnya bisa diberantas seminim mungkin di akhir-akhir pemerintahannya ini tadi. Tapi no viral, no justice. Sehingga kalau menurut saya agar ini terjadi perlu kemesraan antara pemerintah dan netizen. Netizen ini memberitakan, pemerintah yang akan bertindak. Kalau nggak diberitakan, ya nggak akan bertindak. Contohnya dengan apa yang terjadi di Lampung. Pak Jokowi ini akan pergi ke Lampung. Dan apa yang terjadi di sana, semua orang belingsatan dan berusaha untuk mengamankan apapun yang selama ini mungkin ya seharusnya tidak diketahui oleh orang-orang, tapi dibongkar oleh para netizen. Semoga hal tersebut hanya dugaan kita. Dan dugaan tersebut tidak benar adanya. Siapapun juga tetap lindungi si Om Tio Pakusadewo ini, karena setelah dia membongkar bobrok di penjara, jangan sampai deh nanti terus tiba-tiba terjadi satu hal yang tidak diinginkan, beliau nanti masuk lagi ke pesantren ini. Saya nggak yakin beliau akan selamat, karena apa yang dibongkar ini adalah apa yang diyakini olehnya. Dan lamat-lamat ini saya dengarkan juga dari orang-orang yang memang pernah masuk ke lapas. Maka kita akan perlu untuk mendukung pemerintah membereskan ini semua, membantu memviralkan jika tidak segera usai, karena setahu saya Om Tio ini pernah diwawancara juga di podcast Mas Deddy Corbuzier, tetapi viralnya ini baru sekarang. Mungkin
karena David Ozora juga. Dan semoga whistleblower seperti ini mendapatkan perlindungan karena mereka telah berani untuk mengungkap kebobrokan dari satu lembaga yang seharusnya mengayomi dan melindungi kita semua. Semoga ini akan berakhir dengan positif, dengan banyak sekali hal yang akan terreformasi. Terima kasih untuk kalian yang tetap menonton konten di channel ini. Silahkan subscribe, like, dan bagikan linknya jika kalian melihat konten ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.